Ya baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jumpa lagi bersama saya Angela Soa, NIM 18100-225, jurusan akuntansi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya kerjakan dalam rangka memenuhi UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Diketahui, persentase saham biasa PT Anak 75% dari saham seharga 310 juta. Nilai buku PT Anak sebesar 300 juta. Diminta yang pertama, membuat jurnal eliminasi yang dicatat oleh PT Induk dan PT Anak sesaat setelah akuisisi. Yang kedua, membuat kertas kerja neraca konsolidasi. Ya baik, langsung saja di penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Biaya perolehan investasi yang tertera pada buku yakni sebesar 310 juta. Untuk nilai bukunya, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta. Sehingga dijumlahkan menjadi 300 juta. Untuk bagian dari PT Induk harus dikali dengan 75%, sehingga menghasilkan 225 juta. Sehingga untuk perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan didapat dari 310 juta, yakni biaya perolehan investasi dikurangi dengan bagian dari induk perusahaan PT Induk sebesar 225 juta, sehingga menghasilkan 85 juta. Untuk ayat jurnal eliminasi, investasi pada saham PT Anak 310 juta, pada kas sebesar 310 juta. Jurnal tersebut dengan keterangan untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Yang berikut, neraca PT Induk dan PT Anak setelah penggabungan. Ini kita melihat data-data dalam tabel. Setelah melihat data-data dalam tabel, di sini kita akan pertama kita mengerjakan nilai aset tertentu dari laba. Persediaan nilai buku sebesar 60 juta, tanah 40 juta, bangunan sebesar 300 juta, sehingga menghasilkan 400 juta. Untuk nilai wajarnya 65 juta, persediaan tanah 50 juta, bangunan 360 juta, sehingga jumlahnya 475 juta. Untuk kenaikan nilai wajarnya, untuk persediaan 5 juta, tanah 10 juta, bangunan 60 juta, dan jumlahnya sebesar 75 juta. 75% bagian PT Induk, yakni yang pertama untuk persediaan 75% dari 5 juta menghasilkan 3.750.000. Untuk tanah 75% dari 10 juta menghasilkan 7,5 juta. Untuk bangunan 75% dari 60 juta menghasilkan 45 juta, sehingga total hasil dari 75% bagian PT Induk sebesar 56.250.000. 56.250.000 diferensial dialokasikan ke aset dapat diidentifikasi dari PT Anak, sehingga sisanya 28.750.000 yang didapat dari 85 juta dikurangi 56.250.000 diatribusikan ke goodwill sebesar 28.750.000. Untuk jurnal eliminasinya, saham biasa PT Anak saldo sebesar
200.000, saldo laba 1 Januari sebesar 100.000, diferensial sebesar 85 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, dan kepemilikan non pengendali di sini 75 juta didapat dari 25% dari 100%, yakni 75%-nya sudah diambil menjadi bagian PT Induk dan sisa 25% dijadikan sebagai kepemilikan non pengendali. Dan 25% tersebut dikali dengan 310 juta. Jurnal tersebut mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Jurnal berikut: persediaan 3.750, tanah 7.500, bangunan dan peralatan 45 juta, goodwill-nya 28.750 pada diferensial sebesar 85 juta. Jurnal tersebut mengalokasikan diferensial. Yang berikut untuk kertas kerja neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2011, tahun penggabungan usaha 75% pembelian di atas nilai buku. Yang pertama kita membuat bagan yang berisi akun PT Induk, PT Anak, eliminasi dibagi menjadi debit dan kredit, dan konsolidasi. Untuk akun PT Induk dan PT Anak, datanya sama dengan neraca awal konsolidasi pada saat penggabungan. Di sini ditambah dengan eliminasi debit dan kredit yang diambil dari ketiga jurnal yang telah dibuat tadi, sehingga menghasilkan total debit pada konsolidasi sebesar 2.075 juta dan total kredit pada neraca konsolidasi sebesar 2.075 juta. Sekian dan terima kasih.